Karena nilai amal soleh itulah yang hakikatnya menjadi bekal kita saat pulang. Yang kita kerjakan saat ini dengan perangkatnya dan instrumen seluruhnya itu tinggal di dunia. Itulah sebabnya kenapa diumumkan dengan kencang telah meninggalkan dunia. Dan semua perangkat duniawi itu ditinggalkan. Pakaian ini kita akan lepas. Alat-alat yang menjadi ID kita, yang kita gunakan, handphone, apakah itu kendaraan, apakah itu roda 2, 4 dan sebagainya, apakah kacamata, jam tangan dan sebagainya, itu sifat duniawi, hilang kita tinggalkan. Yang dibawa pulang itu apa? Nilai imannya, amal solehnya. Dan itu yang menguatkan kita bahwa satu saat kita pulang, wabil akhirati hum yuqinun. Akumulasi iman yang dilatih dengan amal soleh, puncaknya melahirkan keyakinan paripurna. Yakin itu bahasa Arab. Ya, satu kesempurnaan iman yang tertanam pada jiwa itu disebut yakin. Yakin itu dasarnya iman. Berbahagialah kalau ada orang yang mengatakan yakinlah, artinya sudah punya dasar iman. Iman itu ketika tertancap pada jiwa memberikan satu akumulasi keyakinan paripurna yang disebut dengan yakin, wabil akhirati hum yuqinun. Kenapa mereka mesti beriman? Kenapa mesti sholat? Kenapa infak? Kenapa menggali Quran? Karena yakin pasti pulang. Dan dengan keyakinan itulah kita pula Jumatan. Bukankah Jumat dibuka dengan kalimat iman? Dengan nama surahnya Al-Jumu'ah. Di ayat ke-9 itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, karena punya iman, jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bergegaslah engkau, tapi bersiap-siap dulu. Ada sa'a, hati-hati di sini, ada sara'a. Sara'a itu bergegas tanpa perlu persiapan. Anda ingin taubat menggunakan sara' wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ali Imran ayat 133. Bergegaslah Anda untuk istighfar, taubat, koreksi diri. Sara'a yusari'u, saling mengingatkan, ada tafa'ul di situ yang mufa'alah. Saling ingatkan untuk taubat. Kalau ingin taubat, tak usah banyak persiapan. Dosa siang jangan taubat ditunggu malam. Boleh jadi sore meninggal. Ketika keliru istighfar, datang minta ampun. Tapi untuk Jumatan menggunakan sa'a, fas'au, sa'a yas'a, bergegas dengan persiapan. Tahu jadwal Jumat 11.57, setengah 12 siap-siap. Wudhu yang baik, kenakan parfum yang bagus, berangkat sa'a. Anda tinggalkan kemudian aktivitas bisnis dulu. Anda tinggalkan aktivitas dagang duniawi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Anda bisa meninggalkan semua transaksi duniawi itu kalau bukan karena dorongan iman? Apa yang mendorong Anda untuk datang Jumatan? Orang-orang yang tidak memiliki atau lemah dalam faktor imannya mungkin akan dikalahkan oleh kepentingan dunianya. Harian ada proyek nilainya sekian ratus M, sekian triliun. Apa yang menjadikan Anda bisa menyimpan itu dan dilakukan pasca Jumat? Kuncinya, ya ayyuhalladzina amanu. Fitrahnya bekerja, kita akan pulang. Kita akan pulang. Maka Allah ingatkan melalui Jumat ini, ila zikrillah, coba ingat-ingat. Ila zikrillah, zikrullah selama sepekan ini. Bekal akhiratnya jangan-jangan dikalahkan selama sepekan oleh bekal dunianya. Berapa kali bangun sebelum gelap hanya untuk mencari dunia dibandingkan dengan bangun persiapan sebelum subuh untuk akhiratnya. Berapa kali sehari kita baca berita untuk meluluskan informasi kita, menambah wawasan kita dibandingkan dengan baca Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Berapa kali dari bacaan Al-Quran itu yang kita amalkan? Membaca ayat mata untuk membimbing mata, membaca ayat tentang suami untuk menjadi suami yang baik, membaca ayat tentang ayah untuk menjadikannya sebagai pedoman dibawa ke rumah tangga menuju ayah yang baik, demikian seterusnya. Sementara kita katakan saya ingin ke surga, bahkan ingin firdaus, bahkan ingin bertemu Rasulullah SAW. Tanyakan balik, berapa bekal iman yang telah dikumpulkan untuk menguatkan keyakinan sehingga melahirkan satu nilai amal soleh yang paripurna. Karena kunci surga itu dua, iman, amal soleh. Kalimat surga pertama dalam Al-Quran dibuka di Al-Baqarah ayat ke-25 dan diberikan kabar gembira. Allah langsung perintahkan pada Nabi untuk memberikan kabar gembira, dan kabar ini menggunakan kata basyara yubashiru. Fi'il amarnya basyir. Di Al-Quran itu ada istabsyara, yastabsyiru, ada basyara, yubassyira. Kalau menggunakan basyara, yubassyira, artinya kabar gembira yang disampaikan
pada manusia yang masih hidup. Istabsyara, yastabsyiru kadang digunakan untuk menyampaikan satu pesan penting kegembiraan dari yang telah meninggal, ingin disampaikan pada yang hidup, cuma nggak sampai. Harapan. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Misal Ali Imran ayat 169 sampai 170 itu. Ada orang yang hidupnya didedikasikan untuk berjihad fi sabilillah dalam konteks kehidupan yang luas. Makannya karena Allah, kerjanya karena Allah, merawat rumah tangga karena Allah. Wafat dia, diberikan kenikmatan di alam kubur, ingin menyampaikan pada keluarganya, jangan meratap, jangan nangis, jangan terlalu bersedih. Aku senang di sini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Saking senangnya mereka, bahagianya mereka, ingin katakan, jangan nangis, jangan sedih, kami senang di sini. Kalau bisa engkau kumpulkan banyak amal soleh dengan iman, cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak. Tidak ada lelah lagi, nggak ada capek lagi. Itu istabsyar. Beda dengan basyara, orangnya masih hidup, diberi kesempatan untuk disadarkan. Kamu akan meninggal, kamu akan wafat, ditunjukkan. Sekarang eranya lebih terlihat. Dulu cuma dengar ceritanya, sekarang bahkan sampai caranya wafat itu muncul di YouTube, kelihatan. Di IG ada story-nya. Orang sujud tiba-tiba tidak bangun lagi. Orang baca Al-Quran langsung tergeletak. Ada orang mengajar langsung meninggal. Demikian yang maksiat, joget-joget meninggal. Ada yang mabuk meninggal, ada yang debat meninggal, berkelahi meninggal, saling bunuh meninggal. Kalau sudah ditampakkan dalam pandangan, terdengar di telinga, tersimak dengan seluruh bagian tubuh kita, belum yakin juga bahwa kita pun akan wafat. Dengan cara apa lagi diyakinkan? Wa basyiril ladzina amanu, iman. Muhammad SAW, berikan kabar gembira pada umatmu, sampaikan yang masih hidup tuh. Nabinya meninggal, ayatnya abadi pada kita saatnya yang masih hidup. Kalau masih merasa punya iman, wa amilus shalihat, cepat manfaatkan kehidupanmu untuk mengoleksi amal soleh. Koleksi sebelum meninggal. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan yakinkan pada dirimu, dengan amal soleh didorong oleh iman itu yang bisa mendapatkan surgamu. Jadi kita ini telah melewati banyak episode kehidupan untuk melihat si fulan meninggal, berita luar biasa, dan ditampakkan bagaimana yang soleh dan yang salah. Nah, ditampakkan itu untuk mengingatkan kita, berikutnya kita yang pulang. Maka kata Al-Quran, berikan kabar gembira pada yang masih merasa punya iman, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menunaikan amal soleh. Hapus yang salah, banyakkan yang soleh.